Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'dah. Sahabat-sahabat AR News dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dipermudah dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AR, ada sebuah video yang menampilkan di mana seorang habaib, salah satu habib yang mengaku keturunan Rasulullah, itu marah-marah ketika diingatkan dan bahkan aku ini nggak perlu kau nasihati, gitulah. Nggak perlu nasihatmu, aku lagi nggak butuh nasihat itu. Dan lagian aku lebih alim daripada kamu gitu. Ini adalah sifat-sifatnya iblis semacam ini. Iblis tuh alimnya minta ampun. Ahlul jannah dia, tapi karena kesombongannya maka dia diturunkan sama Allah ke bumi, tidak di surga lagi. Itu karena apa? Karena bentuk daripada kesombongan. Kalau soal ngalimnya ngalim, soal bertakwanya takwa sama Allah, tapi hanya karena kesombongan tadilah yang mengakibatkan ketakwaannya pun luntur, kealimannya hilang hanya karena kesombongan. Nah, ini salah satu yang dipraktekkan oleh Habib ini ya. Kita lihat dulu videonya. Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus, Bib. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong itu Saya setan. lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Nggak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Udah. Setan itu sombong seperti Habib. Iya betul, Anda iblis. Udah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan Iblis, setan. Anda iblis. Udah. Kenapa emang? Rendah hati tidak bisa dilakukan Anda iblis. sama setan. Ya, Anda iblis. Dadah. Nah, gimana? Ngeri bukan? Begitulah Habib-habib di Indonesia itu maunya dia itu diunggulkan, disanjung, dipuja, dihargai, dihormati, diangkat derajatnya. Padahal derajatnya emang sebenarnya jeblok gitu loh. Mereka itu orang-orang yang nggak bisa ngaji sebenarnya. Mereka nggak memahami tentang kajian ilmu agama, enggak. Makanya ketika debat pun, ketika diskusi pun, nggak ada Habib yang keluar. Kayak Rizik yang suka orasi, kayak Bahar yang suka orasi, ada dia keluar. Nggak ada. Karena apa? Karena mereka nggak bisa baca kitab kuning. Mereka nggak memahami tentang ilmu-ilmu untuk membaca kitab, nggak memahami. Kalau ilmu untuk membaca kitab kayak nahwu sorof, ilmu alatnya ya, itu tidak memahami, tidak menguasai. Gimana mau memahami bahasanya gitu loh. Cara membacanya aja nggak paham, apalagi bahasanya jelas nggak paham lagi. Taunya mereka dari terjemahan gitu. Makanya ketika debat-debat Hasyam nggak ada yang berani keluar. Ketika tesis Kiai Imad keluar nggak ada yang membuat antitesisnya, nggak ada, karena emang mereka bukan bidang nasi itu, bidangnya cuma koar-koar ya, semacam orang orasi, kemudian provokasi gitu. Ya kayak itu bidangnya mereka. Terus sholawatan, pokoknya sholawatan itu bukan ya sholawatan. Sholawatan itu lagu-lagu itu, lagu-lagu religi itu yang dibawakan itu namanya sholawatan. Bukan yang mahalul qiyam, itu bukan. Bidangnya di situ untuk meraup keuntungan, untuk meraup cuan yang banyak gitu loh. Jadi bagi kita sebagai warga negara Republik Indonesia sudah seharusnya kita menyadari, kita bangkit gitu loh. Dan ini adalah salah satu video lagi ya, dimana Habib itu juga bohong gitu, bohong. Kebohongannya itu pokoknya parah lah. Kita simak aja dulu videonya. Astagfirullahaladzim. Ayo umat Islam semuanya, bagi saya ini sudah sangat terang benderang, isyarat dari Allah untuk membuka semuanya. Mereka siapa sesungguhnya? Al-aql yakfi bil isyarah wa ghairul aqli la yakfi bi alfi ibarah. Orang yang berakal itu cukup hanya dengan isyarat. Wa ghairul aqli la yakfi bi alfi ibarah. Tetapi orang yang tidak berakal, meskipun dikasih 1000 contoh, itu tak akan masuk karena nggak punya akal. Ya kita kan orang berakal nih, orang berakal cukup dong harusnya dengan isyarat. Nih isyarat itu sudah sangat jelas. Allah sedang menunjukkan isyarat yang terang benderang kepada mereka. Ayo, di awal itu si Kumar ngomong kayak gitu, apakah itu bukan isyarat dari Allah? Itu bagi saya sangat jelas isyarat dari Allah. Ayo umat Islam berpikir dengan sehat, pahami bahwa ini adalah isyarat
yang Allah sedang menunjukkan kuasanya membuka mereka sesungguhnya siapa. Pantas nggak mereka ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dengan kelakuan model begitu? Enggak. Kira-kira itu memuliakan Nabi atau menginjak-injak ajaran baginda Nabi yang mestinya tawadhu, tidak boleh ada kesombongan? Itu kan menginjak-injak ajaran Nabi. Kan kacau. Coba kita dengarkan nih, ini ada fakta yang mengejutkan dari seorang kiai yang santrinya diminta, dan berulang-ulang si kiai ini ditipu oleh Habib, dan sekarang teriak-teriak di media sosial. Coba kita dengarkan dulu sama-sama. Ini penting. Jadi kecintaan kami sama Habib ini sudah tidak perlu dilakukan lagi. Saya ini muhibin berat. Habib itu pinjam motor saya. Itu katanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nyampe 1 minggu, nyampe 1 bulan. Tidak dikembalikan. Setelah dapat kabar cepet-cepet digadekan. Saya saja ikhlas. Kok masih dilakukan apa itu cinta kami dengan para habaib. Saya punya pikiran itu durian. Coba kita maafin gitu. Bahkan ada Habib yang datang ke tempatku minta santri. Bahkan ada santri putri yang cantik cerita umur 18 tahun diminta. Padahal beliau umurnya udah 52. Dan pada akhirnya ya saya bilang, Habib, saya tidak berwenang untuk panjenengan minta izin sendiri sama walinya, kemudian nemuin sama wali. Mungkin wali santrinya juga sangat tajam sama saya, jadi anaknya diberikan. Loh, setelah punya anak, setelah nikah dengan beliau ditelantarkan. Pada akhirnya ini santri ini dicerai, punya anak 1, masih muda banget itu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Saya yang jadi tumbal. Ada figura besarnya segini. Ini biasanya kalau di pasar itu sekitar 500-600. Beliau jual sama saya 4 juta. Saya bilang, mohon maaf, punyanya uang saya ini cuma 500.000. Jadi udahlah, nggak usah jual sama saya. Ini sedekah saja sama Habib. Apa yang terjadi? Iya, tetap ngoyak, bahkan melaknat. Pada akhirnya atau saya hutang-hutang. Itu asli itu. Namanya muhibin berat. Saya ini muhibin kelas kakak. Walaupun saat ini udah berkecamuk tentang nasab ya, saya kalau sempat depan HBM siapapun HBM ya apa itu menuduh saya. Tapi akhir-akhir ini, masya Allah, saya itu sering loh, Habib itu hutang sama saya nggak dibayar. Sering. Jadi nggak perlu saya sebutkan lah, banyak pokoknya banyak. Jadi ini yang apa itu jadikan rakyat Indonesia ini gundah. Rakyat Indonesia itu penuh dengan pertanyaan. Masa iya ada dzurriyyati Rasul seperti itu gitu loh. Jadi di Indonesia ini bukan berarti tidak percaya dengan silsilah habaib, silsilah Alawi, Ngabung Rasul. Bukannya tidak percaya. Hanya eskal. Jadi beliau-beliau ini benar-benar dzurriyyah Rasul apa tidak gitu loh. Masa dzurriyyah Rasul seperti itu gitu loh. Pokoknya kami selalu cinta dengan dzurriyyati Rasul. Tapi kalau ada oknum, kalau ada siapalah, kemudian nasabnya keliru, kemudian apa itu akhlaknya keliru, sampai kapanpun kita semua juga tidak hormat. Ini bapak-bapak ini ada yang saya tanya, kamu yang beredar ini, dzurriyyah Rasul yang beredar ini, apa Habib-Habib yang beredar ini, yang akhlaknya tidak seperti itu, kamu percaya nggak kalau beliau itu dzurriyyahnya Rasulullah? Nggak percaya. Ini tamu-tamu ini nggak percaya semua. Yang asli aku yakin beliau percaya yang asli. Bila mana akhlaknya member-member. Gitu Pak. Ya. Gitu Pak. Nah, gimana ya gitu tadi ya? Coba. Itu kan kebohongan yang besar. Kebohongan yang emang sengaja dilakukan mereka karena mereka menggunakan aji mumpung. Mumpung masyarakat itu meyakini dirinya adalah keturunan dari Rasulullah. Mumpung masyarakat ini meyakini bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasul, dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengais cuan gitu loh. Karena memanfaatkan kebodohan kita yang tidak mau menggunakan akal sehat kita. Sekalipun kita pintar, kalau akal sehat kita nggak kita pakai, ya akhirnya kayak salah satu contoh UAS, Ustadz Abdul Somad itu juga begitu. Walaupun pintar, dia banyak pengikut, tapi ketika akal sehatnya nggak dipakai, maka dicekoki doktrin pun ikut. Mengatakan tarim nggak pernah diaspal lah karena mengikuti jejak-jejak wali tadi, sayang kalau diaspal. Ternyata di tarim juga diaspal. Di tarim nggak pakai sandal semua di sana, ternyata orang juga pada pakai sandal gitu loh. Jadi semua kebohongan tuh harus kita lawan gitu. Jadi gunakan akal sehat untuk melawannya gitu. Jangan gunakan doktrin mereka. Kalau doktrin mereka kita udah didoktrin kemahaban kita kepada mereka, ya kita nggak bisa menggunakan akal sehat kita. Oke teman-teman semuanya, inti daripada video saya kali ini yaitu ayolah kita ini sadar diri. Kita harus menyadari bahwa kita itu hidup di negara kita sendiri, jangan mau diperbudak mereka gitu. Itulah ya. Sedangkan orang-orang kita yang di luar juga nggak ada kok yang jadi majikan dengan cara semacam itu, nggak ada. Kalaupun jadi majikan ya karena kerja kerasnya sehingga punya anak buah gitu. Jangan sampai
hanya karena kebohongan membohongi. Kamu terus kalian mungkin berpikir, kita nanti kualat kalau lawan Nabi. Nggak ada kata kualat, nggak ada. Justru mereka itulah yang kualat, dan justru kita ini yang kualat sama Rasulullah ketika kita sudah meyakini bahwa mereka bukan keturunan Nabi secara ilmiah juga enggak, secara kedokteran juga enggak, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Terus kemudian kita mendiamkan, kita enggak bicara, kita enggak speak up, yaitu justru kita itu menistakan Rasulullah, karena nama Rasulullah dipakai hanya untuk apa? Untuk kebohongan mereka, untuk cara mereka menipu orang-orang pribumi, untuk cara mereka mendapatkan duniawi. Makanya kita harus cepat sadar dari sini. Ayo kita speak up. Kalau kalian nggak berani speak up, ya minimal kalian itu juga tidak mengagungkan mereka, supaya apa? Keagungan mereka makin lama makin anjlok. Kehormatan mereka yang mereka agung-agungkan, yang mereka unggul-unggulan itu, biar makin lama makin hancur gitu loh. Oke? Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.